To worship you I live, to worship you I live to worship you. To worship you I live, to worship you I live to worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Bapak terima kasih. Kalau kami boleh masuk tahun 2013. Semua karena kasih karunia Tuhan buat kami semua. Shalom saudara dikasih Tuhan. Selamat tahun baru 2013. Banyak orang ketakutan pada waktu memasuki tahun 2013. Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena angka 13 yang mereka bilang itu angka sial. Tapi hal yang kedua, 21 Desember tahun 2012 itu menjadi satu berita yang menggemparkan dunia. Bahwa mereka berbicara akan terjadi kiamat. Itu sebetulnya adalah menurut kalender orang suku Maya, itu akhir dari Baktum 13. Mereka tidak menyebutkan kiamat. Tapi banyak orang menyebutkan kiamat. Sehingga pada waktu memasuki tahun 2013, banyak orang yang ketakutan. Tapi sekarang mari kita melihat apa yang Tuhan katakan kepada kita tentang tahun 2013. Kita baru saja meninggalkan tahun 2012. Memang angka 12 ini yang pertama itu berbicara angka pemerintahan Tuhan. Sudah melihat ada 12 suku Israel, 12 rasul Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus. Ada 12 pintu gerbang Yerusalem lama, Yerusalem baru. Kalau sudah melihat ada 24 tua-tua di sorga, yang mana 12 itu dari suku Israel, 12-nya dari kita Gentile. Ada 144.000 orang Israel yang dimeteraikan oleh Tuhan. Pada waktu itu dari 12 suku, masing-masing 12.000. Ini berbicara tentang angka pemerintahan Tuhan. Tapi angka 12 ini juga berbicara, angka itu angka fullness, artinya lengkap, penuh, bulat, puncak. Sebagai contoh, kalau jam tangan kita, itu setelah jam 12, itu tidak ada jam 13, tapi jam 1. Puncaknya. Demikian juga dengan kalender. Misalnya bulan 12, bulan Desember, tidak ada bulan ke-13, tapi bulan 1. Jadi angka 13 itu sebetulnya berbicara tentang permulaan yang baru. Jadi Tuhan memberikan pengertian, tahun 2013, ini adalah tahun permulaan yang baru. Saudara, apa yang Tuhan mau kita lakukan? Kita diminta untuk memperbarui komitmen kita kepada Tuhan. Saudara mesti ingat, pada waktu saudara mulai lahir baru, ketemu dengan Tuhan Yesus, saudara memiliki kasih yang mula-mula. Tahun ini, Tuhan mau, mari kita komitmen, kembali perbarui. Dan saya percaya, Tuhan berbicara, saudara akan mengalami seperti apa yang firman Tuhan katakan. Kasih setia Tuhan itu tidak berkesudahan. Tak habis-habis rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Saudara akan mengalami. Saudara tidak perlu takut dengan angka 13. Saudara, kalau saudara lihat proses yang terjadi pada Yusuf, diperkirakan juga pada Daud, itu mereka diproses selama 13 tahun. Jadi mereka tidak punya apa-apa, bukan apa-apa, tapi pada waktu umur 30, Yusuf menjadi orang yang kedua di Mesir. Dan Raja Daud, Raja Israel, dia juga pada waktu itu Daud waktu berumur 30 tahun. Jadi proses 13 tahun. Kalau saudara membaca 1 Korintus 13, itu berbicara tentang kasih. Jadi tidak perlu takut dengan angka 13. Sebab angka 13, angka keberuntungan buat saudara, buat saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin.
Tapi selain itu, kita akan melihat tuntunan Tuhan melalui kalender orang Israel yang dimulai dari tanggal 16 September tahun 2012 nanti sampai dengan 4 September tahun 2013. Mereka sebutkan itu adalah tahun Ain Gimel 5773. Banyak hamba-hamba Tuhan, para nabi yang mendapatkan bahwa tahun Ain Gimel yang pertama itu berbicara tentang tahun yang menjembatani masa yang lalu dan masa yang akan datang. Dan kepada saya Tuhan berbicara, itu adalah entering the next level. Kita sedang dibawa naik ke level yang lebih tinggi. Dan juga dikatakan, tahun Ain Gimel ini adalah from recovery to wholeness. From restoration to fullness. Itu berbicara tentang pemulihan. Dan Tuhan memberikan tema untuk tahun 2013. Ini adalah tahun pemulihan seutuhnya. Dengan subtema entering the next level. Saudara, bagi saudara dan saya, pemulihan yang pertama yang terjadi pada waktu kita mengalami kelahiran baru. Dan Tuhan akan bawa seutuhnya akhirnya menjadi sama seperti gambar daripada Tuhan Yesus. Dan untuk itu kita harus naik tingkat. Tuhan akan bawa saudara dan saya entering the next level. Nah saudara, ini satu proses. Satu proses. Jadi saya mau katakan pada saudara, tahun ini adalah tahun proses buat kita semua. Jangan lari. Jangan lari dari proses. Saudara betul-betul yang mengasihi Tuhan. Tuhan, saya siap diproses. Lakukan apa yang kau mau lakukan. Yang penting, saya yang tadinya mengalami kelahiran baru, saya sekarang akan menjadi terus di bawah untuk menjadi serupa dengan gambar Tuhan Yesus. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Nah saudara, kalau saudara sudah mengerti mengenai tentang tahun 2013 ini, maka ada beberapa ayat yang Tuhan berikan. Saudara harus perhatikan baik-baik. Yang pertama itu adalah dari 1 Yohanes 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara, kalau saudara lakukan ini, Efesus 3 ayat 20, itu akan saudara alami. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Saudara, saya percaya mungkin saudara meminta kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan sakit saya, sembuhkan penyakit saya. Saudara, Tuhan selain sembuhkan penyakit saudara, hubungan dalam keluarga saudara juga akan disembuhkan. Keuangan saudara juga akan disembuhkan. Itu artinya Tuhan akan memberikan kepada kita jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan, apa yang kita minta, apa yang kita pikirkan. Saudara, kalau kita ada di dalam Tuhan, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudara akan mengalami itu. Yang percaya katakan amin. Dan hal yang ketiga dari Amsal 3 ayat 9 dan 10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara, perhatian baik-baik. Memasuki tahun 2013, Tuhan mau kita memuliakan Tuhan dengan harta kita. Yang mau katakan amin. Saudara, banyak orang yang berkata hasil pertama itu persepuluhan. Bagi saya tidak demikian artinya. Sebab hasil pertama dari segala penghasilanmu itu apa yang kita dapatkan pada bulan pertama dalam tahun yang bersangkutan. Misalnya dalam tahun 2013, apa yang saudara dapatkan dalam tahun 2013 bulan Januari, itulah yang disebut dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Dan Tuhan mau itu semua diserahkan kepada Tuhan. Dan itu saya lakukan. Saya lakukan. Dan saya melihat apa yang Tuhan katakan. Lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Itu saya alami. Benar.
Dan saya berdoa kepada Tuhan. Saudara memasuki tahun 2013. Saudara memasuki dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dan saya percaya berkat Tuhan akan turun ke atas saudara. Sekarang angkat tangan saudara, saya mau berdoakan saudara. Bapa, terima kasih. Kami sedang memasuki tahun 2013. Tahun permulaan yang baru. Ini adalah tahun pemulihan seutuhnya. Entering the next level. Tuhan, hantar kami. Hantar kami Tuhan. Terima kasih memasuki tahun ini. Engkau sedang memulihkan segala sesuatu. Segala sesuatu seutuhnya Engkau sedang pulihkan. Terima kasih Bapa. Engkau berkati anak-anak-Mu semua. Engkau menyembuhkan yang sakit. Engkau memulihkan segala sesuatunya hari-hari ini. Dan mujizat masih ada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dalam nama Yesus. Amin.